lagi di episode Sinema. Kali ini aku berada di kota Bandung ya. Dan aku mengundang salah satu model, mungkin bisa disebut model yang berkonsep panas kayaknya ya. Hot, seksi. Tapi aku masih belum tahu nih seksinya sebatas apa. Nanti mungkin kamu bisa cerita-cerita ya kepada buaya darat yang ada di Bandung. Sebelum aku mengkorek-korek kehidupan dia seperti apa, mungkin kamu bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada buaya darat kita. Halo, nama aku Amoy, aku umur 19, aku pendidikan terakhirnya SMK. Sibukan saat ini? Foto sama konten aja sih. Foto dan konten. Asli mana aku boleh tahu? Asli Bandung dong. Asli Bandung. Mojang Gelis kan. Namanya tadi Momoy. Amoy, itu nama panggilan. Oh, nama panggilannya Momoy. Amoy, jangan salah-salahin. Oh iya, namanya Amoy. Ini sama Cina ya. Amoy, 19 tahun ya. Wow, ini masih cabe ini. Iya, cabai. Masih cabe kan? Masih cabai-cabean. Masih mahal-mahalnya sekarang. Masih mahal-mahal, cabe masih tinggi sekarang. Terus pendidikan terakhir SMK. Oh, anak SMK. Iya. Jurusan? SMK. Pariwisata. Oh, pariwisata. Karena suka Traveling. Oke, terus? Tapi bukan otak. Iya. Kalau otaknya itu balik lagi ke diri kita sendiri ya. Oke. Tahun berapa kelulusan? Baru tahun kemarin. Tahun kemarin. Pas corona berarti. Iya. Berarti online? Wisudanya? Offline lah. Kan iya, online corona, juga. Online kan? Iya. Sedih ya. Pariwisata. Kalau boleh tahu waktu itu PKL di mana? Nggak boleh disebutin Nanti pada kepo. Oh iya, berarti tapi sempat PKL ya? Sempet. Oke. Pariwisata. Kenapa kamu mengambil jurusan itu? Yang pertama karena emang aku hobinya main kan, traveling, terus kayak suka-suka aja sama alam, sama apa gitu. Terus dari pariwisata kan public speakingnya juga diambil ya. Jadi public speaking yang bagus gitu. Harus punya pendirian yang bener-bener kokoh gitu kan. Kalau misalkan ngambil pilihan itu kan nggak bisa dibulak-balik lagi gitu. Kalau misalkan kita udah pilihannya itu ya udah itu gitu. Makanya mas waktu itu harus benar-benar matang sih ngambil pariwisata. Sebenarnya tolak belakang juga sih sama orang tua sebenarnya. Pariwisata itu kan mungkin bisa disebut semacam tour guide kan? Iya, tour guide. Berarti kamu bisa berapa bahasa? Bahasa sih Sunda, nggak masuk Sunda Maya. enggak masuk. Waktu itu Inggris, sih kan pasti. Inggris masuk, Jepang masuk. Cuman Jepang sama Mandarin aku nggak terlalu fasih sih. Soalnya aku kan ngambil PKL di Bandung juga gitu. Cuman ya diajarin beberapa bahasa aja sih. Jepangnya itu Jepang apa? Jepang apa ya? Lupa sih. Banyak lah, pokoknya banyak diajarin Jepang. Nah, aku yang paling butek itu Jepang sama Mandarin. Kalau misalkan bahasa Inggris sih masih oke ya, bisa dipahami. Kalau misalkan Jepang sama Mandarin itu yang susah. Karena waktu pengen baru keinginan dong, pengen jadi pramugari itu, ya itu salah satunya. Jadi bukan cuma dites bahasa Inggris doang aja, jadi harus Mandarin juga. Aku baru tahu tuh di situ. Iya sih, Mandarin. Waktu mau mencoba gitu ya, baru mau mencoba doang buat masuk ke pramugari gitu, berusaha ya ternyata ya oke lah, dari bahasa Inggris bisa masuk. Cuman waktu dites Mandarin tuh lebih ke Cina-Cina gitu nggak sih? Enggak ke Cina sih. Melayu atau apa sih? Mandarinnya bisa disebut Melayu ya. Tapi bahasanya gimana? Tulisannya mah masih bisa oke lah alfabet gitu. Ya, biasa. Atau Jepang. Enggak. Mandarin tuh apa sih? Enggak, Jepang kayak itu biasa tuh negara dong. itu nih. Atau iya, bahasa Mandarin. Kan terus kan banyak banget waktu sekolah juga, banyak banget yang nggak aku ngerti, banyak banget. Karena dari Terus kamu bahasa apa yang kamu ngerti? Isyarat gitu. Bahasa tubuh. Apa? bisa lah, bahasa tubuh mah bisa lah. Bisa. Kenapa kamu tidak melanjutkan pekerjaan menjadi tour guide kan? Tapi kamu pernah masukin lamaran nggak sih ke tour and travel gitu?
Enggak, karena dari waktu sekolah aja aku udah masuk ke dunia modeling. Oh gitu. Jadi semenjak tadinya sih ya maunya kan kayak misalkan maunya orang tua nih, udahlah nggak usah kerja, udah nggak usah sekolah, udah bisa cari duit gitu kan. Cuman berpikir aku ya penting aja gitu, mau nggak mau penting, karena aku juga nggak selama jadi di dunia model kan, nggak sampai tua juga. Jadi di saat nanti aku udah nggak di dunia model lagi, aku masih bisa gitu buat kerja. Betul, karena tantangan terberat dunia entertain itu akan bermunculan wajah-wajah baru. Iya. Nanti wajah-wajah lama tuh tenggelam. Gitu. Jadi kamu juga harus memikirkan investasi jangka panjang itu. Kalau kerja kan itu panjang. Iya. Ya. Gitu. Oke, pokoknya didoakan yang terbaik aja ya. Tapi ada niat lanjut kuliah nggak sih? Sebenarnya dari aku niat, cuman aku ya sekarang juga masih prepare sih, baru memikirkan lagi, soalnya kemauan aku sih ya, emang dari ayah pengennya SMA, cuman mama aku lebih ke SMK. Aku ngambil ke mama aku kan, ke mama aku, oh ya udahlah SMK aja gitu. Nah terus keinginan buat kuliah ada pasti, cuman aku keinginannya gak mau nyusahin orang tua, jadi minimal aku udah harus punya bekal uang nih buat kuliah, jaga-jaga bekal kendaraan, terus buat prepare ke depannya. Ketika aku udah punya itu baru aku masuk kuliah. Tapi kalau misalkan dari diri akunya belum siap, dari keuangan atau dari kendaraan atau dari apa, aku belum mau, karena belum prepare banget. Kalau udah matang baru. Yang penting kan sudah ada rencana ya. Udah ada. Nah itu kan baru rencana awal. Kalau rencana jurusan mau ngambil apa? Jurusan belum tahu sih, kan harus ngobrol juga kan sama ayah aku, sama mama aku. Oh nggak pariwisata lagi? Lanjut? Enggak kayaknya, enggak akan ngambil pariwisata. Oh paling perhotelan gitu ya? Ya bisa lah. Perhotelan ya, terus nanti kerja di Oyo gitu ya? Nggak apa-apa kerja di Oyo, asal jangan jadi PL. Oh iya, di Oyo kan enak. Ya hitungannya bukan per hari loh. Udah beres, udah check out. Nanti kan check in lagi, jadi banyak per transaksi pendapatannya itu ya. Oke. Aku ingin tahu kesibukan kamu kan di foto, di konten. Foto apa sih? Kalau di galeri tuh kayak fotonya tuh, waduh, solehot sekali ya. Solehot. Dari kapan memulai foto seperti itu? Ya. Pasti dari bayi, karena kita lahir tanpa baju kan? Betul kan? Dari bayi kita juga sudah budi ya. Itu bukan suatu pertanyaan ya. Kenapa kamu mengambil konsep itu? Sebenarnya nggak aku yang mau ngambil banget sih. Cuman emang dari kecil kan emang udah masuk ke dunia modeling kan. Sama mama aku juga dimasukin ke dunia modeling. Cuman nggak dilanjutin. Nah, karena udah dari kecil kebiasaannya buat foto, terus buat apa, jadi pas besar tuh emang kayak masuk hobi gitu foto tuh. Nah dari kecil juga kan emang foto-fotonya kayak pakai celana pendek, pakai tank top doang. Dari kecil masih ada malahan fotonya gitu. Oh, kecil. Jadi masih mungkin ada. Sudah ke casual tapi seksi ya. Casual jadi seksi. bukan suatu paksaan sih buat aku kalau foto kayak gitu, kan akunya juga kan dari kecil udah terbiasa, terus udah suka aja. Tapi orang tua mendukung dengan konsep panas seperti ini? Mendukung, cuman tapi tahu kayak misalkan aku mau kesini, mau foto ya, iya gini. IG juga saudara aku mengikuti, masih tahu kontrol kan snapgram atau apa, masih lancar ya. Cuman paling pesan orang tua ya gitu, jaga diri, jangan sampai pandangan orang lain tuh dibenarkan sama aku. Jadi kan misalnya pandangan orang lain, ya dia fotonya kayak gini pasti dia open atau apa, jadi aku kan nggak mau. Mama aku tuh mikirnya kamu boleh gitu tapi jangan membenarkan apa kata orang lain. Ya, jadi karena memang cukup sensitif ya. Iya. Karena cukup sensitif, gitu, apalagi untuk orang-orang awam yang tidak mengerti dunia entertain ya, pasti mikirnya kemana aja. Asal jangan kejang-kejang kalau udah lihat. Nah itu, asal jangan. Tiba-tiba kejang-kejang. Cuma ngajak foto tapi malah pingsan sih. Oke. Kalau boleh tahu, masang red di harga berapa? Untuk di daerah Bandung? Aku sih untuk di Bandung 2,5 juta. 2,5 juta itu full al konsep? Iya. Dari kerudung sampai tanpa kerudung? Nggak di kerudung. Oh, nggak di kerudung juga.
Kan kalau konsep ya pasti kan dari kerudung dulu terus di Karena akunya kan papillonnya. aslinya tidak berkerudung, jadi masuknya ke kasual aja. Oh, casual aja. Sampai al konsep. Sampai al konsep. Sampai tanpa busana ya 2,5 juta itu. Sampai bener-bener udahlah. Mungkin fotografer baru kayaknya udah buyar itu ya. Pernah hijab? Enggak pernah. Coba dong. Aku sudah mencoba tapi banyak yang setan berbisik. Oh, Teman-teman setan aku. berbisik. Oh. Kalau udah pakai hijab jangan pakai hijab, lu belum waktunya gitu. Betul. Karena takutnya hijab buka. Tapi udah ada tekad sih, kalau misalkan udah punya suami pasti. Ya. Itu dari Hijrah. kecil. Harus Dari kecil hijrah kita. diajarin kayak gitu dari waktu kecil, masuk dunia model waktu umur berapa ya? Umur 9 tahun kan udah masuk tuh dunia model sampai umur 12 waktu itu. Dari situ udah diajarin sama mama, nanti kamu misalnya udah besar mau kamu jadi model, mau kamu jadi apa nanti ke depannya, usahain kalau misalnya udah punya suami harus wajib pakai kerudung. Karena keluarga aku juga gitu. Kalau sekarang mah masih muda, Iya. bebasin aja Masih dulu. menikmati Menikmati ya. masa ABG. Si Rara aja kakak suruh hijab dia. Kagak mau dia. Enggak, kalau nanti kan kakak nggak lagi ngatur jadwal kan sama dia. Ada foto tapi kakak nggak mau Iya, seksi nanti ya. dia hijab, Tapi bawahnya kakak mau tank top. hijab, itu bahaya. Iya. Kakak cuma ngambil full face-nya aja nanti, tapi bawah nggak ada gitu. Kosong. Solehot kan. Berawal dari solehot. Sekarang aku ingin tahu untuk saat ini. Lebih banyak kebahagiaan atau kesedihan yang kamu rasakan, dan berikan kita persentase dari kedua tersebut. Oke. Jujur sih, ketika aku ada uang aku nggak peduli ya mau sakit hati. Nggak peduli aku. Beneran. Aku mikirnya ya ngapain gitu. Masih bisa nyenangin diri sendiri. Ngapain harus sakit hati sama orang lain. Gitu aja sih aku. Tapi kalau udah nggak punya duit terus disakitin, parah banget itu. Oke, jadi berapa persentasenya itu? Kesedihannya berapa persen? Kebahagiaan berapa persen? Kesedihannya paling cuma 10%, sisanya bahagia. Sisanya bahagia. Bahagia banget. Berarti tadi tuh yang 10% Ya. kesedihannya. Iya. Ada lagi yang selain itu? Enggak ada. Berarti sekarang karena duit? Enggak karena duit juga sih. Karena support orang-orang tertentu juga. Support orang-orang tertentu. Berarti ya udah gitulah ya. Dia menyukai duit. Ya jelas siapa yang nggak Oh iya, kakak juga suka duit gitu. 90% ya. kebahagiaan itu cukup tinggi ya, tinggi banget. Apa sih yang membuat kamu bahagia untuk saat ini? Yang jelas pertama keluarga sih. Kedua pasangan. Ketiga uang. Udah. Wow, tetap ya uang nomor 3. Tetap uang nomor 3 ya. Percuma kan kalau misalkan punya uang tapi nggak punya keluarga, kita mau berbagi ke siapa gitu kan? Betul. Karena teman kan banyak yang fake. Oh, fake. Untung kakak nggak fake ya. Fake. Keluarga, pasangan, dan cuan. Aku ingin tahu dari segi keluarga dulu. Kebahagiaan dari keluarga tuh apa? Yang jelas sih pasti support nomor pertama. Support. Terus kedua, keluarga aku tuh dulu emang tipe keluarga yang keras ya. Bisa dibilang ya sampai main tangan pula. Cuman makin dewasa akunya menyesuaikan sama mereka. Oh mereka juga nggak akan kayak begini kalau aku nggak salah gitu. Jadi sekarang lebih ke ketika aku bisa ngebahagiain mereka, bisa ngebanggain mereka. Oh jadi sekarang jadi kayak gini, terus ada hasilnya pula kan, kayak misalkan beli HP atau segala macam gitu kan, ngebahagiain. Ya itulah mereka, jadi bukan tipe keluarga yang mengekang sih sekarang. Jadi nggak sama sekali marah kayak kamu jangan pakai baju yang kayak gini, enggak sama sekali gitu. Jadi orang tua aku tuh mikir kayak gini, selagi lu baik-baik aja ya udah diizinin gitu. Daripada kita pap itu ke cowok yang gak dibayar, mending sekalian pap itu tapi berjuta gitu. Jutaan. Apalagi kan kalau misalkan aku ya, kalau misalkan kayak red buat di Singapura atau di Bali itu udah sampai belasan juta. Jadi ya itu, udah nggak apa-apa daripada lu pap kayak begitu sampai atau kayak gimana gitu macam-macam sama cowok, ngapapin yang nggak jelas, gak dibayar juga lu, mending udah kayak gitu jelas-jelas tuh punya harga diri lah segitunya gitu, bisa dibayar gitu. Itu aja sih. Berarti lebih ke support, sekarang disupport penuh ya, demi kebaikan anaknya ya. Oke. Pasangan
Apa pasangan kamu memberi kebahagiaan apa? Dia jadi aku pribadi ya. Aku pribadi kan. Ya iyalah kan kamu yang menjalin Sekarang- hubungan, masa kakak. Emang kakak pacaran sama dia? Enggak kan? Siapa tahu sih mau. Jadi aku selama jadi model itu nggak susah banget cari cowok yang benar, susah jujur. Susahnya tuh karena pertama banyak banget cowok yang dari uang, kedua cuman mau pansos, ketiga ini yang pentingnya ketiga nih menikmati tubuh dong. Banyak yang kayak gitu. Cuman ya dari kebahagiaan aku sekarang yang menjadi bahagia aku di pasangan aku, pertama dari dulu sampai sekarang dia bertanggung jawab, terus nggak pelin-pelan, bisa nyenengin, nge-treat aku like a queen aja gitu. Oh, sebagai ratu. Iya, hubungannya pun benar-benar jelas murni 100% murni. Jadi murni sehat aja gitu. Nggak sampai kayak dia gimana-gimana gitu. Tanggung jawabnya gimana? Tanggung jawabnya ketika dia bawa aku keluar atau bawa aku pulang ke rumah, dia pasti harus ketemu dulu orang tua aku. Kayak gini, maaf ya, amanya gini gitu dong sih. Terus nggak tipikal cowok yang omong doang kayak kamu jangan pakai baju yang kayak gitu, tapi nggak dibeliin. Tapi kalau dia beda tuh, kamu jangan pakai baju kayak gitu, besok kita beli baju. Itu dia. Set. Iya. Gitu ya. Saset. Nah, itu Terus kan kayak tiba-tiba notif gitu. Aku lagi bad mood nih, tiba-tiba dia ngirimin SS-an screenshot udah ditransfer uang gitu aja. Jajan Wah. gitu. Ini para buaya Dikasih darat uang yang nonton 200.000, pasti down 100.000 ini ya. gitu. Ini para buaya darat yang nonton pasti down ini. Aduh, senang. Gua nggak punya duit nih. Kalau nggak punya duit nggak usah pengen cari-cari. Dengerin itu ya para buaya darat ya. Udahlah, nggak usah down duluan. Kerja dulu yang bener, cari duit dulu yang banyak. Cewek mah saset ya. Oke, sekarang duit. Kebahagiaan apa dari duit? Pertama, aku bisa bahagia karena uang, karena ketika aku punya uang aku bisa ngebahagiain juga orang tua, bisa ngasih apa yang orang tua aku mau, meskipun nggak semua gitu, tapi minimalnya aku udah bisa ngasih sama orang terdekat aku, sama kakak aku, sama orang tua aku. Meskipun banyak sih ya orang kadang kan kakak lu udah nikah, kau masih dikasih duit sama lu gitu kan. Iya, mama lu juga punya papa lu, kok masih kasih. Tapi itu menurut aku memang udah sewajibnya anak sih gitu. Jadi mau mereka udah punya tanggung jawab pun ya aku masih tetap wajib buat ngebahagiain mau sampai kapan juga gitu. Kan dia kan juga di sekolah dibiayain ya. Waktu beli susu, beli pampers dibiayain. Ya kalau anaknya ingin berbuat baik, itu kan kebaikan kan? Kenapa kalian protes? Ya, itu kan orang tua kamu juga kan? Gitu. Duit ya. Dalam 1 bulan kalau dikalkulasikan dari foto dan konten, pendapatan per bulan bersihnya berapa? Pakai angka digit aja. Angka digit aja. Angka digit gimana maksudnya? Angka digit itu jadi digit 1 pada digit 2. Belak-belakan aja kali ya buat. Oh ya, sok boleh kalau itu terbuka ya. Dalam sebulan itu berapa? Kalau bulan ini ya, bulan ini ada sampai 23 juta. Wah, itu udah dapat iPhone ya. Tapi untuk aku enggak sih. Lebih ke DP mobil. Oh iya betul. Kendaraan dulu buat kuliah. Itu kan gambaran ya. Gambaran itu kan harga iPhone. Iya. Kalau harga mobil kan ratusan juta. Itu biar gampang digambarin. Berarti harga iPhone ya. Per bulannya itu. Wow. 23 juta. Paling kecil. Itu paling besar apa paling kecil? Tengah-tengah sih. Tengah-tengah. Berarti ada yang paling kecil dan paling besar dong? Iya. Paling kecil berapa? Paling kecil 10. Paling besar? Paling besar waktu pertama sih ya. Waktu booming-boomingnya jadi model. Waktu itu sebulan bisa sampai 43 juta. Dengerin para buaya darat. Sampai udah beli cash motor. Buaya darat tuh 43 juta. Ini para buaya darat tuh, aduh. Modal omong dong udah nggak main sebenarnya. Karena zaman sekarang cewek udah pada mandiri, bisa cari uang sendiri. Betul. Banyak banget cewek udah mandiri cari uang sendiri, mau umur belasan, umur puluhan juga. Kan ya modal omong dong nggak akan ngaruh. Menurut aku sih. Ini para buaya darat kayaknya sudah pada down duluan ya. Anjrit 43 juta. Udah pada down. Tapi tetap berusaha ya. Laki-laki itu tetap
tahtanya paling tinggi, mau bagaimanapun juga. Terutama bertanggung jawabnya ya. Ini untuk para Tanggung buaya jawab darat. utama banget. Para buaya darat ya jangan bersedih dulu. Tanggung jawab itu paling penting. Duit mah gampang lah. Percuma punya banyak uang, tapi tanggung jawabnya nol. Asal punya kemauan kerja aja sih kalau Itu. laki-laki. Betul. Kalau Ya ada kan, kemauan kerja juga kan. bertanggung jawabnya itu dari pekerjaannya. Ya, Mau kerja apa juga yang penting bisa ngasihin duit buat bini gitu. ya, betul. Setelah bini nanti ada anak. Setelah ada Sekarang anak, kan. nanti ada anak lagi kedua. Gak Jangan terus-terusan banyak-banyak. bikin anak terus ya. Tapi gaji nggak naik-naik ya. Oke, Nambah. aku ingin tahu sekarang yang lebih dalam lagi Boleh? ya. Aku ingin tahu di umur kamu yang 19 tahun ini pasti pernah berpacaran. Pernah dong. Oke. Sebutkan berapa banyak mantan kamu. Buat sekarang sih yang aku anggap ya. Oh ya, buayanya lah. Monyetnya nggak usah. Buayanya aja berapa? 2. Buayanya 2. Kayaknya kurang deh. 2 serius. Aku kalau misalnya soal cinta nggak terlalu gampang. Ini yang keberapa? Yang sekarang yang ketiga. Ketiga, berarti 2 lah ya. Bukan yang ketiga pacarnya ya, maksudnya tuh yang ketiga berhubungan serius gitu. Dua ya. Dulu cuman ujung kuku doang dulu. Aduh, sampai ujung kuku udah digunting kukunya. 2. Oke. Sedikit ya. Dikit dong, nggak boleh banyak-banyak. Ya nggak usah banyak-banyak ya. Dari kedua mantan ini, mantan Oh, terbaik. ada satu lagi yang paling nyebelin. 3 berarti. Oh, 3. Yang paling nyebelin. Mantan terbaik yang berapa? Yang kedua sih. Yang kedua yang terbaik. Iya. Oke, terbaiknya seperti apa dia? Apa yang telah memberi kebaikan ke kamu tuh apa? Apa ya? Jadi sedikitnya tuh dia meskipun dulu meskipun aku mau keluar rumah cuman 4 atau 10 langkah aja dia harus ditemenin sama dia. Gak boleh sendiri banget sama dia tuh. Like a queen ya, tetap seperti ratu. Jadi mau kemana? Mau ke sini? Oh ya. Cuma berapa senti? Mau kemana? Mau ke situ 10 senti. Tapi kan dia tanggung jawabnya kayak gitu kan, kayak misalnya tanya, kenapa sih kalau misalnya aku mau keluar gini mau jajan doang kan misalnya contohnya kayak misalnya kebaktian harus diantar sama dia. Ya dia cuma bilang kayak silakan, nggak ada yang tahu. Tugas gue ya cuma jagain lo aja gitu. Silakan, nggak akan ada yang tahu. Lo misalnya 3 langkah keluar dari rumah terus tiba-tiba ada yang ambruk dari atas kan nggak ada yang tahu gitu aja. Jadi menurut aku itu terlalu berlebihan ya kayaknya ya. Mikirnya udah overthinking jauh banget. Cuma 3 langkah, kita nggak tahu kecelakaan apa. Ya cuma mengambil remote. Kecelakaan dari mana? Keluar rumah gitu kan. Ada rumah gitu. Masa iya mau ikut kamar terus gue kalau misalnya mau kamar mandi terus dia ngikut gitu. Mau ikut apa? Ikut mandiin sambil dicari toilet. Aduh. Itu yang membuat menurut kamu itu terbaik? Dia Diperhatikan ya berarti ya? nggak terlalu diperhatikan karena dia orangnya cuek ya, dingin, orang dingin. Jadi kenapa aku bisa seserius itu ya karena aku bisa merubah orang itu yang tadinya benar-benar dingin gak pernah main sama cewek tapi dia bisa sebutin itu sama aku gitu. Terus ditaklukkan sama kamu. Iya, jadi betul dalam satu cycle tuh dia yang paling hidden lah. Misalnya cowok mana sih yang cewek mana sih yang nggak jatuh cinta sama cowok yang udah cool terus cuek sama cewek yang bener-bener cuek tuh. Aku waktu pertama ketemu aja dia kayak mau salim aja kayak cuman lihat 2 tangan kayak udah pergi aja gitu. Bahkan itu waktu dia nggak punya cewek gitu ke cewek. Makanya pas bisa sama dia ya suatu kebanggaannya itu. Yang pertama dia paling ya ibaratkan paling hidden lah di circle aku kayak. Maksudnya lebih tertutup ya. Tapi saat sama kamu malah terbuka semua. Kamu lebih ikut-ikutan kebuka kayaknya. ya kawan kan waktu udah pacaran, waktu belum pacaran itu emang dia orangnya benar-benar pendiam, terus emang benar-benar nggak pernah ke cewek. Sekarang cowok mana sih yang udah dia hedon terus ganteng, dikasih ganteng terus pasti digunain buat ke cewek kan. Nah kalau dia beda, dia nggak ke cewek sih. Untung aku jelek ya. Jelek mungkin nggak apa-apa tapi attitude-nya harus tetap dijaga, tanggung jawabnya harus punya tanggung jawab yang benar-benar besar. Betul sekali. Oke, dari ketiga mantan ini, mantan terburuk,
Yang terakhir. Terakhir, yang kemarin berarti ya? Iya. Yang buat aku sampai 1 tahun nggak pernah mau pacaran lagi. Kenapa dia? Ada takut kena hukum nih kalau diomongin. Kenapa dia? Selingkuh pasti. Kamu yang selingkuh? Dia. Kamu selingkuh? Enggak. Loh, tadi katanya iya. Dia selingkuh. Oh, dia. Dia. Kamu pernah selingkuh? Aku selama sama dia nggak pernah. Nggak pernah sama Sama yang lainnya pernah selingkuh? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Sama yang monyet-monyetnya sih pernah. Enggak juga sih. Nah, sihnya itu yang cukup jadi tanda tanya ini masalahnya. Kalau enggak, nah titik enggak sih. Baru percobaan itu berarti sihnya. Oh. Baru percobaan belum gitu. Karena Tapi aku mau. gagal. Aku ingin tahu hati kecil kamu. Ada niat ingin selingkuh? Buat sekarang. Ya iyalah. Buat sekarang sama sekali enggak. Enggak ada. Oke, sekarang ya. Kedepannya? Enggak ada kan ada. Nggak akan ada. Enggak kan. Karena aku kalau misalkan udah benar-benar jatuh cinta sama satu cowok, udah benar-benar wih udah deh, ini udah benar-benar cowok gue, udah. Jangankan mau selingkuh, buat dekat sama cowok-cowok yang mau dia kaya, mau dia ganteng, terus dia kayak mau, lu mau dibayar berapa sih gitu buat gue bisa dekat sama lu, mau dia bermobil pun aku nggak akan mau. Meskipun kayak misalkan ya kayak yang ngedeket-deketin aku nih sekarang misalkan dia bermobil nih, meskipun cowok aku nggak bermobil, tapi aku kalau udah serak nih sama satu cowok ini udah, yang lain mau bermobil mau berduit puluhan juta pun nggak aku lihat. Terus kakak datang bawa Vespa. Aku bervespa nih. Kagak kan? Oh, mobil enggak, Vespa enggak. Karena dia sudah menetap pada satu hati ya. Karena emang itu udah pilihan aku. Menetap dalam satu pilihan. Namanya pilihan tuh memang terbaik lah. Itu berarti sudah dipikirkan secara matang ya. Matang banget. Matang banget, dari A sampai Z sudah dipikirkan. Ya gimana nggak matang? Orang model-model pasti banyak yang dideketin cowok kan, yang dari bermobil, bermotor atau sampai yang hedan yang ganteng pun. Cuman itu satu. Kalau misalkan seorang model kalau misalkan udah punya pacar, udah punya pasangan, udah harus tutup sama itu. Karena kan jujur ya, kalau misalkan seorang model udah punya pacar terus jalan sama cowok lain pasti cepat ketahuan. Iya, pengalaman ya. Banyak orang enggak sih, cuman kayak lihat. Oh, teman-temannya ya. Iya. Gue kemarin ketahuan selingkuh dulu. Kenapa followers gue tuh ada yang bilang sama cowok gue. Banyak yang kayak gitu teman-teman aku. Berarti yang ketiga ini yang terburuk ya? Ya, paling seumur hidup aku. Selingkuhnya tuh gara-gara apa? Kamu belum cerita loh. Selingkuhnya gara-gara apa itu? Dulu waktu awal pacaran dia selingkuh. Sempat udahan dulu sih. Sempat udahan dulu. Terus dia balik lagi. Aku kasih kesempatan tuh kedua. Oh. Udah dikasih kesempatan kedua, tiba-tiba selingkuhnya nggak jelas aja gimana, aku nggak tahu salah aku apa. Tiba-tiba udah dia nge-SW-in cewek dokter. Ceweknya dokter. Tiba-tiba nge-SW-in, terus aku kayak nanya, lupa privat ya? Gitu. Terus sama dia kayak, udah ya sampai sini aja. Udah gitu dong. Nggak punya attitude-nya dia. Sombong sekali. Nah, itu. Karena dia mungkin sombongnya karena dia kayak, gue udah punya cewek model, terus sekarang ceweknya ke dokter gitu. Yang sabar ya. Meskipun ini misalkan kan kayak apa ya, meskipun ceweknya dokter sekarang yang lebih tinggi mungkin dari aku, cuman yang namanya selingkuh itu udah nggak baik. Mau cewek lu apa juga, mau sekaligus cewek lu juga kayak S3, tapi kalau lu dapetin dia lewat selingkuh dengan cara lu masih punya pasangan terus udah punya pacar lagi, ya itu nggak akan benar. Betul. Namanya selingkuh tetap salah. Misalkan ya soal itu saya misalkan orang yang kayak aku misalnya, aku cuma sekadar orang biasa nih misalkan, terus dia selingkuhan sama orang cewek yang S3 misalkan, itu orang lain nandangnya pasti tetap yang paling baik tuh yang cewek biasa aja. Karena posisinya dia pacaran sama si S3 ini ya karena cara yang salah gitu. Jadi tetap aja mau lo S3 mau lo pramugari, tetap cewek yang pertama yang pasti betul ditandang. Betul. Namanya udah salah di awal ya bakal salah seterusnya. Ya. Kalau menurut kamu mantan ketiga ini adalah mantan terburuk, kenapa jadian? Waktu itu jadian karena sama sih, aku jadian sama beberapa cowok juga karena nge-treat aku seperti ratu. Wow. Cuman ya
Nggak tahu nih yang ini tuh karena dia punya jabatan, jadi dia seenaknya. Nah, kalau kata aku, karena waktu pertama pacaran sama aku kayak sebulan 2 bulan masih baik-baik aja. Cuma pas dia udah naik jabatan tuh, udah dia menggila jabatan. Kayaknya memang semua orang yang punya jabatan di TV-TV ya, kayaknya pada selingkuh semua gitu. Karena dia sanggup membiayai 2 wanita. Karena gajinya udah naik. Jadi sayang nih duit. Kalau nggak dihabisin gitu. Iya. Udah mending cari lagi. Tapi kalau misalnya menurut aku ya, aku paling nggak bisa loh kayak gituin. Pernah ada nih satu orang berusaha deketin aku kayak gitu. Kamu mau nggak jadi yang kedua? Nanti berapapun kamu mau apapun aku kasih. Jatah lancar, jatah uang ya. Jatah uang pasti lancar aku kasih tiap bulan. Tapi aku nggak mau. Kenapa? Karena aku lebih baik foto begini nih, kayak foto masih tadi daripada aku harus kayak gitu sama cowok. Kalau misalkan konsepnya poligami sesuai syariat Islam, kamu nggak jadi istri kedua, tapi poligami sah di mata hukum, sah di mata agama, pikirkan. Enggak juga. Aku paling nggak suka buat dikeduain atau dibagi. Udah jadi yang ketiga aja berarti. Ke 10 aja gimana? Berarti tetap kan memang versi kamu kan inginnya seperti ratu ya. Satu-satunya. Iya, atau berarti seorang kan raja hanya punya satu ratu. Iya. Gitu. Satu ratu kan. Aku. Dan ada 2 kuda. Ini main catur jadinya ya. Oke, berarti kita sudah tahu ya. Mantannya ada 3. Mantan terbaik nomor 2. Walaupun terbaik tetap putus juga ya. Dan ada mantan putus terburuk. Satu alasannya. Ya betul. Beda frekuensi doang terakhir. Beda. Dan mantan terburuknya di nomor 3. Tapi walaupun terburuk pernah jadian juga ya. Jadi kamu tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan. Pasti nggak ada kebaikannya. Setidaknya kan ada. Ya seburuk-buruknya orang lahir di dunia tuh pasti ada 1% kebaikannya. Oh iya. Ya? Ngebenerin step waktu aku naik motornya. Nah itu. Jadi kan kenangan. Setidaknya dia pernah nyetep. Udah itu aja. Nyetep. Semua orang juga bisa nyetep. Oke. Terakhir untuk para buaya darat, mari kita bongkar dia orangnya seperti apa. Sudah aku rangkum, tugas kamu hanya menjawab iya atau tidak dan berikan penjelasannya ya. Oke. Amoy. Tenang ya. Amoy. Aku udah kena mental nih gue. Amoy ini kan tadi punya pacar ya. Punya mantan. Punya. Nah, Amoy ini terhadap mantan-mantannya kalau sudah putus dari pasangan, Amoy ini ingin mengalami dia seperti apa gitu. Jadi Amoy ini akan mungkin bisa disebut dengan pansos ya. Jadi akan memenuhi beranda sosial medianya atau pansos itu pamer guna menunjukkan kepada mantan-mantannya bahwa dirinya semakin memukau tanpa sang mantan dan akhirnya tanpa sang mantan dan akhirnya menyesal. Jadi kamu tuh inginnya tuh menunjukkan gue bahagia tanpa lu gitu. Tapi dengan cara ya ditunjukin kebahagiaan itu. Cari gue sendiri, gue cari duit sendiri. Udah gak butuh duit lu lagi. Betul. Kenapa kamu melakukan itu? Balas dendam. Bukan balas dendam sih. Cuman ngasih paham aja ke dia bahwa sekarang gue tuh tanpa lu ya udah gitu. Bukan berarti gue tanpa lu bukan apa-apa, tapi gue tanpa lu lebih baik, jauh lebih baik. Karena tanpa lewat mereka, tanpa lewat mantan, aku gak akan pernah bisa ketemu sama cowok yang sekarang yang lebih bisa nge-treat aku bagaikan ratu. Aduh. Berarti bener ya? Bener? Nah, oke, kita lanjut. Amoy. Iya kakak. Jadi Amoy ini kepada pacarnya itu ya? Ya. Adalah seseorang yang lemah terhadap pengendalian emosinya. Saat berantem sama pacar,
Amoy itu cenderung melibatkan emosi dan membuat pertengkarannya menjadi panjang. Enggak. Jadi kalau berantem tuh harusnya tuh cepet beres, tapi karena kamu emosian, jadi panjang, jadi lama berantemnya. Gini, kalau aku pertama, kalau aku sih enggak. Tapi kalau misalkan udah dibaikin sekali, 2 kali, 3 kali masih ngelunjak, baru aku kasih tahu lah kesalahan dia apa aja dari A sampai Z tuh dikasih tahu. Kalau misalkan udah dikasih tahu kesalahannya, dikasih 2 pilihan, mau lanjut tapi memperbaiki diri atau mau udahan sekalian. Tegas seperti ya, lebih ke tegas. Ya iya, enggak. Iya. Kalau mau enggak, ya udah kamu nggak usah berubah. Tapi kalau mau iya, kamu harus berubah. Itu lebih ke tuntutan nggak sih? Lebih ke menuntut nggak kamu? Kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Enggak. Aku mau kayak dia, ya kamu mau ngelakuin apa aja ya udah silakan gimana kamu, tapi harus bisa tahu cara menghargai apa aja. Ya gitu, makanya waktu diselingkuhin ya udah gitu. Berarti dia nggak bisa menghargai aku, udah dikasih kesempatan berkali-kali dia masih tetap selingkuh, ya udah pergi aja lu. Berarti tidak ya? Tidak. Sekarang mah mungkin lebih ke gercep aja lah. Kalau ada masalah saset gitu ya. Iya enggak gitu. Dia sebenarnya nggak suka kan kalau misalkan masih ada masalah satu belum diselesain, tapi dia udah bikin masalah baru terus masalah sebelumnya dilupain, nggak suka aja. Sebelum urusan pertama selesai nggak bisa kalau misalnya dikasih. Ya kalau urusan pertama belum selesai ya bikin lagi urusan baru. Maksudnya diselesain dulu biar tidak menumpuk. Ya. Tidak emosi menjiwai banget emosi. Mengerikan ya. Udah seperti singa aja dia. Berarti salah ya. Siapa sih yang bikin materi ini? Amoy. Ya. Apa nih? Kalau Amoy sudah nyaman, ya, apapun tentang dirinya, orang-orang akan tahu. Orang-orang akan mendengarkan sendiri dari mulut Amoy tentang diri Amoy. Amoy akan menceritakan semua hal kehidupannya dari yang dia suka sampai tidak disukai. Iya, kalau udah nyaman ya. Kalau udah deket banget. Iya. Jadi belum disuruh ngomong, kamu udah ngomong duluan. Iya, ngasih tahu. Aku sukanya apa, aku nggak sukanya apa, jadi dianya prepare. Oh berarti aku nggak boleh ngelakuin ini karena dia nggak suka, gitu. Lebih ke situ sih. Mungkin lebih ke inisiatif kali ya. Iya, biar inisiatif aja. Kan aku udah ngasih tahu, aku nggak sukanya di sini, kenapa masih dilakuin? Masih punya alibi kalau misalnya dia membuat kesalahan. Ya aku udah ngasih tahu kamu dari awal, kamu udah tahu nggak sukanya aku di mana, ya harusnya kamu ngerti. Kalau kamu berbuat ini, udah tahu nih aku nggak akan suka, jadi nggak usah dilakuin harusnya. Cuman kalau misalkan kamu udah tahu aku nggak suka tapi tetap dilakuin, ya berarti itu ego kamu aja. Aku nggak suka kamu tidur meluk guling. Kenapa nggak meluk aku? Itu kayaknya konyol sekali ya. Cuma meluk guling itu nggak boleh. Kalau itu mah enggak ya, nggak apa-apa meluk guling, asal jangan meluk cewek lain aja. Nah, tapi meluk kamu nggak apa-apa kali ya. Harus. Jadikan aku guling karena aku adalah ratumu gitu ya. Berarti betul ya? Betul. Betul, oke. Kita lanjut. Jadi dia tuh inisiatifnya tinggi ya. Amoy. Iya kakak. Ini kalau Amoy putus cinta, ya. Iya. Amoy itu merasakan apa sih dari putus cinta itu? Nah, kita baca. Tar dulu. Amoy akan membalas. Yang pasti bukan menghancurkan hubungan mantan atau menjadi stalker sepanjang hari, melainkan menghapus nama mantan dari kehidupan Amoy. Kalau itu enggak. Tahu nggak? Aku nggak pernah menghapuskan mantan aku dari kehidupan aku, karena sampai sekarang sama 2 mantan itu masih berhubungan baik. Kalau misalkan sebelum aku punya pacar ya, aku mau kesini minta anaknya sama mantan aku. Masih berhubungan baik, nggak pernah dihapuskan karena ya aku malah berterima kasih sama dia. Thank you ya, kayak dia gitu, kayak aku kayak thank you ya, gara-gara kamu aku sekarang ketemu sama cowok ini gitu. Thank you ya, gara-gara kamu aku sekarang udah jauh lebih baik. Gitu aja sih. Cuman kalau misalkan buat balas dendam, emang sih aku nggak akan pernah sampai ngancurin hubungan dia. Cuman aku cuma mengasih paham aja ke dia.
gini nih, aku semandiri ini kalau nggak ada kamu gitu. Itu aja sih. Kalau buat mengharuskan sih tidak. Maksudnya nggak ya? Ya sekarang mah jadi teman saja lah ya. Teman cerita di masa lalu lah ya. Teman baik juga, karena kan dia udah tahu aku kayak gimana, jadi kayak tahu aja gitu aku maunya kayak gimana, aku nggak maunya kayak gimana. Berarti salah ya? Salah. Siapa sih bikin materi ini? Amoy. Iya kakak. Jadi Amoy ini terkenal cewek yang kaku. Kaku ya, kaku. Amoy cenderung sangat kaku dengan aturan. Amoy juga sosok yang kurang ramah dengan orang lain, apalagi yang belum dikenal. Ya, itu ya. Jadi kalau belum dikenal tuh ya kaku, ya nggak suka dengan peraturan, ya Ngobrol aja kurang jarang. ramah. Kalau lama sih masih biasa aja sih, kayak kamu kan dia ketawa ya udah ketawa juga, kalau dia kan ya dijawab. Cuman kalau untuk dekat atau sampai ngakak bareng atau sampai cerita-cerita sejauh ini kalau misalkan sama yang belum kenal ya enggak. Ini belum kenal. Ya kan Ini belum kenal. ini udah baru kenal kan, Oh, menceritakan apa bagaimana aku gitu. Jadi tipis-tipis tapi kan misalkan udah kenal jauh. Oh iya, di sini Bobroknya tuh tuh keluar banget. betul. Di sini tuh memang special edition lah. Sama kakak mah special edition ya. Jadi model-model yang kaku, yang nggak deket, masuk ke sini jadi humble. Harus gitu atuh. Ya emang harus ya kalau Enggak, kamu ya. kamu. Kalau aku. Kamu ke orang lain kalau ke sini ya iyalah. Kan niatnya podcast ya. Masa nggak ngomong kalau podcast kan? Iya. Maksudnya Kan kalau- ditanya kan Iya. ya, orang baru terus ditanya, aku ngejawab kan kayak tadi kalau misalnya dan ternyata nggak ditanya terus ya udah. Lu diem aja di rumah tidur gitu. tidur ya. Tidur, ngehalu, menghayal itu lebih nikmat ya. Oh maaf, udah nggak menghayal karena udah hayalan aku udah menjadi kenyataan. Oh iya, iya betul. Karena sebelumnya menghayalkan dia menjadi milik aku, sekarang kan udah jadi milik aku, jadi nggak usah berhayal lagi. Sekarang menghayal yang lain aja ya. Iya, yang lebih tinggi dikit. Lebih tinggi. Tapi jangan tinggi-tinggi banget. Nanti kalau terlalu tinggi kamu lupa daratan nanti. Itu bahaya. Yang lupa dekat soalnya asal aku kan dari Kayangan. Bisa gitu ya. Berarti bener ya. Benar itu. Jadi kaku. Jutek, orang lain bilang aku Jutek. pertama kali kayak jutek banget sih, judes banget sih. Nah, jadi untuk para buaya darat nih ya, jangan kaget kalau Amoy ini jutek karena belum kenal aja. Gitu. Kalau udah kenalan ya nggak terlalu jutek ya. Enggak. Nggak terlalu ya. Iya, nggak terlalu. Nggak terlalu Masih jutek. bisa luluh lah. Oh, luluh. Luluh apa ini? Hati. Amoy. Ya. Kemarahan Amoy mungkin tampak tidak biasa. Ketika Amoy marah, Amoy akan mengamuk dan membuat keributan. Namun, tindakan ini dilakukan karena dapat meredakan kemarahan dan membuat Amoy lebih tenang. Jadi kalau kamu tuh marah, ingin tenang tuh ngamuk dulu. Dilampiaskan dulu emosinya, baru tenang. Betul? Itu betul. Sudah berapa barang yang kamu hancurkan? Aku lebih nggak ke barang sih, lebih ke orangnya. Misalnya aku marah. Tolong jangan rusak para laki-laki. Enggak, laki-laki maksudnya jangan kan dirusak. semua cowok ya, maksudnya kayak cewek nih bikin onar sekali dua kali masih dibiarin tapi dia masih kayak ngelunjak banget. Nggak ada pilihan lain selain kayak ngejambak. Mau lu apa gitu? Terus kalau sama ribut ya ribut sekalian, nggak usah kayak gitu. Jadi cuma berani nyindir tapi nggak berani nyenggol gitu. Tapi kalau aku lebih ke nyenggol daripada nyindir gitu. Karena emang gitu kalau misalnya aku udah marah, benar-benar marah, mau nggak mau harus kena dulu tuh orang seminimalnya kayak kena paling ngejambak kalau cewek. Cuman kalau misalnya aku pribadi sih aku lebih nekat tadi itu karena aku juga punya satu circle yang aku mengetuainya gitu. Jadi mau nggak mau aku juga harus tegas ya, dituntut tegas dari situ juga sih. Jadi kesannya kalau misalnya marah kalau apa ya udah mending ke orangnya langsung daripada harus ke barang. Ya kali ya kan misalkan HP udah beli mahal, kerja sendiri terus capek sendiri terus aku marah terus aku bantu enggak. Ya, apalagi beli mobil dibanting. Enggak kuat banget. Nggak kuat ya. Tapi biasanya kalau orang emosi tuh tenaganya nggak main-main loh. Bener. Tenaganya tuh nggak main-main kalau dia lagi emosi tuh. Apapun tuh beda gitu. Kalau kita lagi normal disuruh mukul tuh
Loyo. Tapi saat lagi emosi jadi kuat. Power of will. Kenapa di aplikasi Cangcut juga banyak Ultraman ya? Cangcut. Jangan nyebutin nama kan. Jadi aplikasi Cangcut kan sekarang banyak Power Ranger, Ultraman, ya kan? Udah tuh Cangcut wae kan tuh. Capcut. Oke, berarti bener ya? Bener kalau itu. Jadi mungkin Amoy ini lebih ke to the point. Kayaknya ini mantan Smackdown kan ya? Ngeri ya? Berarti betul ya? Betul kayaknya. Oke, kita lanjut. Untuk Amoy itu Amoy ingin bermanfaat untuk orang lain dengan cara menjadi panutan. Amoy pun selalu berusaha untuk melakukan hal-hal positif untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Termasuk dengan menepati janji-janjinya, Amoy tak mau jadi contoh buruk bagi teman-temannya bila terus-terusan mengingkari janji. Iya, tapi bukan kayak janji doang sih. Ya, pokoknya bisa memberikan contoh yang baik untuk teman-teman. Gitu. Bukan hanya janji aja ya. Iya, karena aku kan misalkan di satu circle yang jadi panutan itu aku selalu tempat mereka cerita, tempat mereka berlindung pasti aku. Aku mau dong tempat berlindung. Aku udah berpawang, maaf. Tapi melindungi bukan berlindung. Oh iya ya. Karena laki-laki, kalau bukan cewek ya masih oke lah ya. Oke, berarti benar ya. Berarti lebih memberikan hal-hal positif. Kalau misalkan ke orang dekat mau aku negatif tapi depan mereka aku harus positif kan, misalkan aku lagi alkoholan nih, aku lagi alkohol nggak kontrol tapi udah depan mereka tuh kayak kontrol nggak kontrol juga harus kontrol nih, gimana pun caranya gitu, mau mandi mau minum susu mau apa pokoknya harus kontrol depan mereka gitu, biar mereka juga bisa mengikuti jejak kebaikan dari kamu. Iya, terus kan ada satu orang, kan misalkan satu circle ada 4 orang misalkan ya, satu orangnya bikin kesalahan, aku pasti langsung tegur abis-abisan, mau kesalahannya di kecil atau besar aku tegur abis-abisan. Kenapa? Buat jadi contoh sama yang lain, biar nggak membuat kesalahan yang sama gitu. Terus kalau misalnya kakak ngupil terus dikasih ke pipinya dia, kamu marah-marah ke kakak nanti? Iya. Jangan ke dia, ke aku aja gitu ya? Bukan. Oh, sama aja berarti ya. Tapi Amoy orangnya seperti itu ya, selalu ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang yang disayangi. Bukan aku aja, tapi harus juga buat semua. Ya, betul. Semua orang untuk juga semua harus jadi contoh yang baik lah. Betul lah. Buat teman, buat keluarga gitu. Nah, ini juga pelajaran buat Amoy ya. Amoy juga kan sebagai public figure ya, model, kadang konten juga. Yang nonton banyak, setidaknya bisa memberikan yang baik-baik untuk para followers lah ya, penonton atau viewers gitu. Memberikan hal yang baik-baik, uang, kamu kasih uang, aku kasih foto gitu ya. Transaksi gelap itu jadinya. Berarti betul ya? Betul. Nah ini. Apa nih? Amoy itu orangnya gampang dan mudah banget bosan. Jadi kalau sedang kencan sama Amoy ini cenderung memilih orang yang asik untuk diajak ngobrol dan bercanda dengan Amoy. Kamu pilih-pilih? Enggak pilih-pilih, cuman aku lebih sinkronnya sama yang sering bercanda. Iya, maksudnya gitu. Memang sini kan cenderung memilih orang yang asik untuk diajak ngobrol. Jadi lebih cenderungnya ke orang-orang yang asik gitu. Betul. Kenapa kamu mengkotak-kotakan itu? Itu kan sama aja memilih. Oh, kamu mah nggak asik. Ya enggak, tapi kan dia nggak asik juga. Aku nggak bakal lu mah bocah prik. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Tetap berhubungan baik, cuman nggak terlalu dekat gitu. Masa aku kan udah dipilih kan ini nggak asik buat aku, kayak oh udahlah lu mau bocah prik. Enggak kayak gitu, masih temenan cuman nggak terlalu terbuka gitu. Kayak masih menjaga diri aku, kayak udahlah ini nggak sefrekuensi banget, ya udah aku diem banyak. Oh ini kamu asik, aku terbuka deh gitu. Ya bukan buka baju gini juga gitu ya. Soalnya dia ngomong buka-buka gitu. Maksudnya terbuka itu dalam hal bercanda, ngobrol. Lebih ke bobrok kali ya. Ini loh bobrok gitu. Betul ya? Betul. Apa gini? Amoy ini suka membantu orang lain, walau terkadang merepotkan.
Tapi tidak jadi masalah bagi Amoy. Amoy juga tak sampai menolak permintaan pertolongan dari teman. Sehingga tak heran kalau Amoy sering kewalahan sendiri karena kebaikannya suka dimanfaatkan orang lain. Benar. Paling. Benar. Kamu sering dimanfaatkan. Jadi kamu tuh suka ngebantu orang tapi sampai kewalahan gitu saking ngebantunya. Kalau buat dimanfaatin aku nggak tahu sih ya niat orang kayak gimana, karena sekarang banyak orang-orang yang bertopeng berkedok kayak ya so iya aja, aku nggak tahu sih dia di belakang buat apa gitu. Cuman emang kalau misalkan diperuntukkan pribadi untuk ngebantu orang lain, kan aku sering kewalahan ya. Karena kayak misalkan aku satu sisi nih, aku butuh nih misalkan uang, contohnya aku butuh uang tapi teman aku teh minjem uang, misalkan aku lebih baik aku yang gak ada daripada teman aku yang ada gitu. Jadi aku yang sendiri yang kewalahan, jadi kayak aku yang mikir, dia yang minjem, aku yang mikir kayak aduh nanti cari uangnya kemana ya gitu. Dan jadi yang ini dikasihin aja dulu deh ke teman aku. Kalau misalnya udah dikasihin ke teman aku, baru aku mikir buat aku sendiri. Kadang Kenapa itu kamu juga yang menyiksa buat diri sendiri? Kenapa kamu menyiksa diri sendiri? Bukan menyiksa sih, aku lebih baik aku aja yang susah daripada orang yang dekat aku yang susah gitu. Kan misalkan teman aku butuh uang, aku sih nggak tahu dia buat apa, kayak aku paling nggak suka kalau misalnya dia minjem uang bilangnya buat makan atau buat apa tapi dipakai nggak benar. Aku paling nggak suka itu. Tapi kan terkadang kita juga tuh perlu loh, sifat egois tuh perlu untuk memikirkan diri kita dulu. Iya, tapi nggak tahu, nggak bisa aja gitu. Kalau misalkan emang dari diri aku kayak aduh gue nggak bisa deh kalau misalkan orang dekat sama gue tuh susah gitu. Meskipun yaudahlah mending gue aja yang susah, gue masih bisa antisipasi sendiri daripada dia. Dia belum tentu bisa antisipasi kayak aku gitu. Dia belum tentu bisa kayak aku, tapi aku udah bisa gitu. Jadi mending aku aja, karena aku udah terbiasa udah tahu solusinya gitu. Ya. Oke, berarti betul ya? Betul lah, selalu betul lah. Oh udah ya. Ini udah cukup banyak deh, ya. Oke, berarti itu mungkin gambaran singkat ya. Amoy itu seperti itu, tapi ada beberapa bagian yang salah ya. Tapi kurang lebih dominannya itu benar, ya. Nanti untuk teman-teman atau para buaya darat nih yang ingin tahu Amoy itu orangnya seperti apa, nanti akan aku tampilkan di layar kaca. Jadi para buaya darat nanti bisa baca-baca lah Amoy itu seperti apa orangnya. Nanti di layar kaca lebih detail lagi kata-katanya. Oke, paling sampai situ saja ya perjumpaan kita. Terima kasih sudah datang ya ke acara podcast yang tidak berfaedah ini. Ya. Pokoknya kakak doakan Amoy sehat selalu ya. Amin. Panjang umur. Amin. Apapun keinginan dan cita-cita Amoy tercapai. Amin. Dan kebahagiaan Amoy terus berlanjut ya. Amin. Kalau bisa di atas 90% lagi ya. Kan sekarang udah 90% nih. 10%-nya. Tinggal 10%. Ya. Kalau bisa 1000. 100 saja lah. 1000 itu nanti di surga lah. Amin. Ya, pokoknya bahagia selalu ya. Oke, makasih. Untuk masalah jodoh, masa lalu jadikan pelajaran untuk kebaikan di masa yang akan datang ya. Pasti. Ya. Amoy, terima kasih. Makasih juga. Kalau begitu sampai ketemu di sinema selanjutnya. Bye bye.